Oke teman-teman, untuk caranya, eh, jika pompa air yang ada di mesin ini rusak punya kalian, bisa dilakukan dengan cara manual ya untuk mengisi airnya. Seperti yang saya lakukan sekarang, saya akan mencuci menggunakan untuk pengisian airnya secara manual ya. Saya menggunakan selang yang terhubung ke sumber air di keran. Oke, langsung aja untuk langkah yang pertama. Ini nanti kita harus atur dulu, sesuaikan dengan jumlah pakaian yang kalian cuci. Ini saya mencuci nggak banyak ya, paling beberapa baju, ada jaket, celana, kaos. Ya paling untuk air yang saya gunakan nanti sekitar ini ya, yang baris ketiga ini ya. Di sini kan ada 4 level, 2, 4, 6, 8. Oke, ini kita atur dulu. Harus kita atur dulu ya. Atur dulu ke level air yang diinginkan. Seperti ini. Jadi harus sesuai kebutuhan atau sesuai dengan jumlah pakaian ya yang kalian cuci. Saya pakai yang level nomor 6. Oh, atau enggak, saya cuci menggunakan level 2 dulu ya. Untuk contoh aja ini teman-teman. Selanjutnya untuk rinse-nya, ini untuk spin atau rinse saya bikin yang long biar nggak terlalu lama ya teman-teman. Reguler, printap, on, atau ini sesuaikan aja sesuai kebutuhan kalian. Selanjutnya kita isi air dulu. Ini kan batasnya 2 ya. Misal volume airnya kurang dari yang ditentukan, yang kebaca sensor masih kurang dari angka yang kita tentukan, mesin ketika kita tutup itu nanti nggak akan beroperasi teman-teman. Oke, langsung aja saya isi air dulu ya teman-teman untuk langkah yang pertama. Oh ya, sambil kalian menuangkan air bisa sambil kalian isi sabun ya teman-teman. Jadi ini biar sabunnya merata gitu maksud saya ya. Maksudnya seperti pada persiapan kita mencuci manual gitu teman-teman. Jadi air sabunnya kita tuangkan secara manual atau lewat sini juga bisa. Ya harus dituang air sama aja sih sebenarnya teman-teman. Nah, kalau ini kan, kalau yang dari sini air masuk dari ini ya, dari water pump yang ada di mesin. Kalau ini enggak teman-teman. Nah, bedanya sih itu sih ya. Oke, seperti ini. Ini saya tutup aja, saya isi secara manual aja ya. Sabunnya ini. Kalau proses penyampuran sabun ketika menggunakan pompa yang bawaan dari mesin kan itu mesin sambil berputar ya, tujuannya kan biar sabun bisa meresap ke seluruh pakaian gitu teman-teman. Nah kalau ini ya mau nggak mau kita harus ratakan secara manual ya. Oke, ini saya gini cupit aja dulu ya. Oh ya teman-teman, jika tidak ada selang seperti ini, kalian bisa melakukan pengisian air secara manual menggunakan gayung atau ember ya. Namun tetap paling nyaman, paling mudah menggunakan selang seperti ini untuk cara manualnya ya, untuk mempermudah pekerjaan. Seperti ini. Oke, kita cek untuk level airnya. Ini belum ya. Ini sebagai gambaran aja, sebagai contoh. Ini kan tadi saya setting di level yang angka 2 ini ya, yang satu strip. Ini jika volume air yang ada di dalam masih kurang, kita operasikan, kita pencet start itu nggak akan berfungsi teman-teman. Jadi kita buktikan ya. Ini saya matikan dulu untuk kerannya. Oke, coba ya. Belum berfungsi ya teman-teman, atau mesin cuci belum mau bekerja. Karena di sini masih ada terdengar suara water pump yang menandakan bahwa sensor yang membaca volume air yang di dalam ini belum sesuai dengan yang ditentukan. Ini ya maksud saya teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi untuk pengisian airnya. Kita pencet pause, kemudian kita lanjutkan pengisian air ya teman-teman. Seperti ini kita isi. Jadi untuk cara manual seperti ini, kalau air atau debit airnya belum sesuai yang ditentukan, ini mesin tidak mau bekerja. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan untuk proses pengisiannya. Oke, sudah mulai bertambah airnya. Jadi memang untuk menentukan takaran air, usahakan gimana ya, airnya itu jangan terlalu mepet atau jangan terlalu sedikit ya teman-teman. Misal kalian mencuci dengan jumlah, misal sudah diisi ini kan kelihatan tiris ya. Paling enggak airnya itu bisa mengangkat pakaian ya. Jadi pakaiannya tuh ketika di mesin itu bisa melayang-layang di air. Tujuannya apa? Biar kerja motor maupun kerja gearboxnya tidak cepat rusak gitu maksud saya teman-teman. Itu sebabnya kenapa untuk volume atau jumlah pakaian harus disesuaikan dengan kapasitas yang sudah ditentukan dari produsen mesin cuci ya. Jadi jangan melebihi kapasitas yang sudah ditentukan. Tujuannya apa? Supaya tidak memperberat kerja dari motor atau dinamo dan gearbox pada mesin cuci itu sendiri teman-teman. Oke, saya pikir ini volumenya sudah lumayan ya. Kita cek apakah sudah bisa dioperasikan. Kita coba ya teman-teman untuk dengan volume air segini yang sudah saya isi, apakah mesin bisa bekerja atau belum. Oke, saya matikan. Ini ya, ini sudah saya atur. Terus pinnya nanti manual ya, ini jadi kita pencet ketika sudah
selesai mencuci, pengeringannya kita lakukan secara manual. Ini reguler, langsung kita pencet. Langsung ya, itu menandakan bahwa volume yang sudah ditentukan ini bisa, apa maksudnya ya? Jadi begitu ya teman-teman, kalau sensornya yang ada di mesin ini membacanya sudah cukup sesuai yang kita atur, maka mesin langsung bekerja. Oke, kembali ke peraturan tadi. Jadi volume air harus kita sesuaikan dengan jumlah cucian ya teman-teman, agar kerja mesinnya tidak terlalu berat. Oke, ini saya pause dulu, akan saya tambah mesin. Saya akan setting menambahkan sampai ke volume yang nomor 2 ini ya. Oke teman-teman, simak terus video ini. Oke, pause. Oke, saya tambah ke level yang nomor 2. Saya isi lagi ya airnya ya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi ya kalau kalian mau pakai yang volume paling maksimal ya pengisiannya pasti lebih lama ya. Nah misal kita tadi kan setting di angka 2, sekarang kita ubah di setting volume yang angka 4 ya. Ketika volumenya belum mencapai yang sesuai yang dibaca sensor mesin ini, maka mesin nggak akan mau bekerja teman-teman. Kita coba ya. Oke, saya matikan, pencet start. Tuh kan belum mau bekerja karena sensor membaca volume air pada mesin ini masih kurang sesuai yang ada di CPU atau modul ya, atau program yang ada di mesin ini. Oke, kita pause, kita setting ke yang angka 2 lagi, maka otomatis mesin bekerja. Tuh, karena ya itu tadi volumenya sesuai atau tidak gitu teman-teman. Oke, saya lanjutkan lagi karena ini airnya terlalu kurang, jadi mesinnya bekerja sangat berat ya. Ini saya pause dulu, saya atur lagi ke nomor 4. Oke. Misal kalian atur nomor 4 ternyata volume lebih banyak ya nggak masalah, mesin akan tetap bekerja teman-teman. Misal ini ya, kalian atur ke nomor 2, airnya segini ya, airnya misal segini, itu nggak masalah, mesin tetap bekerja. Gitu aja sih intinya. Kalau volumenya masih kurang sesuai bacaan dari sensor ke apa modul atau komputer yang ada di mesin ini ya nggak akan bekerja gitu. Oke, ini saya isi lagi airnya. Oh ya teman-teman, ini kan pintunya ada hidroliknya ya, ini sudah rusak karena kelalaian pemakaian. Harusnya kalau ditutup nggak perlu ditekan. Ini udah nutup sendiri pelan-pelan gini ya. Ini ya ada orang lah dulu nggak ngerti diajarin gitu teman-teman. Jadi ya misal kalian mau menunda pencucian, kalian bisa merendam dulu teman-teman. Terserah mau cara kalian matikan dulu mesinnya atau apa ya. Ya gitulah, paling cara paling utama ya mesin dimatikan, biarkan kondisi sabun beserta air dan cucian pakaian terendam selama beberapa menit gitu ya. Baru nanti kalian lanjutkan proses pencucian seperti yang di awal tadi gitu ya teman-teman. Jadi mau sambil mesin dimatikan juga nggak masalah ya teman-teman. Misalnya kita lagi ngisi air, ini kita matikan dulu gini nggak masalah. Jadi kalian bisa tinggal dulu sambil menunggu volume airnya cukup. Baru nanti ketika sudah mau melakukan proses pencucian, tinggal nyalakan lagi. Kalian atur sesuai volume air. Kalau dipencet di nomor 4 nggak berfungsi, berarti airnya kurang. Baru kalian tambah lagi airnya, gitu teman-teman. Oke teman-teman, ini airnya saya pikir sudah cukup. Mari kita mulai proses pencucian ya. Oke, nyalakan. Terus volume airnya tadi saya atur yang nomor 4 ya. Terus untuk spinnya ini saya bikin manual aja ya teman-teman, atau rinse hold juga bisa. Rinse hold itu jadi kita menunda proses apa namanya, proses pembilasan ya, itu teman-teman. Ini saya pakai yang long aja ya teman-teman. Nah, reguler. Oke. Oke teman-teman, ini tahap pertama sudah hampir selesai ya. Untuk pencucian yang pertama ini, kalau sudah goncang apa berputar ke kanan ke kiri ke kanan ke kiri seperti ini, berarti proses pencucian sudah selesai ya, satu kali. Ini saya lakukan secara manual ya, nggak bisa otomatis. Bisa otomatis mencuci berapa kali jika tadi kita memilih yang menu ini ya teman-teman. Rinse-nya berapa kali. Kalau kita pilih satu kali, harusnya jika terhubung ke selang yang ke sumber air itu, setelah spin memeras, air kan masuk ya, itu baru masuk proses pembilasan tahap 1 gitu. Jadi nanti pembilasannya kita lakukan secara manual ya. Oke, ini airnya sudah keluar lewat selang pembuangan ya teman-teman. Setelah ini mesin akan bekerja untuk memeras seperti pada umumnya gitu ya. Baru nanti kita masuk ke tahap pembilasan, kita lakukan secara manual. Dan caranya kita isi air seperti tadi ya teman-teman, volumenya seperti langkah yang pertama tadi. Namun untuk pembilasan kalian bisa lakukan dengan beberapa opsi ya. Kalian pakai mode seperti tadi mencuci, kalian bisa pilih mode seperti yang proses mencuci tadi ya, malah hasilnya lebih maksimal teman-teman, begitu ya. Oke, ini proses pengeringan satu tahap ya, karena ini kita lakukan secara manual teman-teman. Jadi setelah spin ini maka tidak dilakukan rinse ya, karena tadi saya tidak memilih untuk pembilasan secara otomatis, karena saya pengisian airnya secara manual, maka nanti pembilasannya juga dilakukan secara manual begitu ya teman-teman. Jadi intinya penggunaan pengisian air secara manual, kita tentukan volumenya tadi ya.
volumenya kalian pilih sesuai dengan jumlah bajunya. Untuk rinse-nya nggak usah diisi. Selanjutnya untuk mode spinnya kalian sesuaikan aja, mau short, regular, atau long, atau extended. Untuk opsi pencucian ini sesuaikan aja dengan pakaian yang kalian cuci ya. Seperti itu teman-teman. Oke, ini sedang proses spin. Kita tunggu setelah prosesnya selesai, nanti kita masuk ke proses pembilasan. Oh ya, saya akan memberikan sedikit informasi cara kerja mesin cuci ini ya teman-teman. Ini seperti pada umumnya mesin cuci ya. Jadi ketika spin ini, gearboxnya, gearbox itu tuh ada rem ya teman-teman, ada remnya. Nah remnya itu ketika ketarik maka akan berputar tabung atau drum yang besar ini beserta pulsator yang di bawah begitu. Seperti yang saya jelaskan di proses penggantian gearbox kemarin ya. Ini kan mesin cuci sudah saya ganti gearboxnya. Nah ketika yang bekerja pulsator itu rem yang ada di gearbox itu terlepas teman-teman. Jadi kondisi rilis atau tidak mencengkram ya. Itu sebabnya kenapa saat proses mencuci yang bekerja hanya pulsatornya aja yang di bawah. Sedangkan untuk proses spin itu kan muter semuanya ya, drum bagian ini besar ini, yang besar ini sama pulsator yang di bawah juga berputar bersamaan dengan katup pembuangan yang ada di bawah. Jadi itu bekerja secara bersamaan ya, katup pembuangannya itu tertarik sekaligus menarik tuas rem yang ada di gearbox. Makanya ketika berputar dinamonya yang terhubung ke gearbox akan memutar secara keseluruhan gitu. Gitu ya teman-teman. Oke, selesai pengeringan tahap pertama ini, maka karena ini dari pabrikan settingannya otomatis akan mengisi air jika kita setting berapa kali rinse tadi ya. Ini tadi jika saya setting untuk rinse-nya berapa kali gitu, setelah berhenti maka dari pompa atau water pump yang ada di mesin cuci ini akan mengisi air secara otomatis teman-teman. Namun karena selangnya ini saya copot, nanti tetap ada suara water pumpnya bekerja ya. Dan itu karena tidak ada air, suplai air yang masuk, maka nanti lama-lama akan berhenti atau muncul tanda error. Tanda errornya pun saya juga lupa ya. Namun bisa kita matikan aja nanti, matikan, selanjutnya kita isi air secara manual ya. Begitu teman-teman. Nah ini sudah mati ya. Selanjutnya, oh ya ini sudah mati. Selanjutnya ini kan tadi nggak saya lakukan pembilasan. Jadi ini otomatis mesin cuci selesai ya. Proses pencuciannya hanya selesai satu kali siklus, yaitu proses mencuci saja. Begitu ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk langkah pencuciannya, jadi saya ulangi sekali lagi agar kalian paham. Ini kan cara manual ya. Jadi langkah yang pertama adalah tentu kalian nyalakan mesinnya dulu. Kalian tentukan programnya terlebih dahulu ya. Kalian mau pakai mode pencucian yang mana? Regular, delicate, mixed, wool, heavy duty, bedding, atau quick wash. Oke, misal ini saya pakai yang mixed atau campuran ya. Baru kalian atur volumenya. Volumenya ini ya, volume. Kemudian ini sesuai dengan jumlah pakaian ya. Jadi ketika nanti kita isi air, kita jadi ini sesuaikan dengan banyak sedikitnya pakaian gitu teman-teman. Jadi misal ini saya pilih yang nomor 4. Selanjutnya rinse-nya ini karena kita isi airnya secara manual, rinse-nya ini nggak usah dipilih ya, kita kosongkan aja. Kita pencet sampai tidak ada lampu yang menyala ya. Oke, seperti ini. Baru kalian pilih mode spin atau pengeringannya secara short atau paling cepat, atau paling lama, extended. Ini saya pilih yang long aja ya. Oke, selanjutnya tinggal kalian isi air terlebih dahulu ya teman-teman. Diisi air sampai dengan volume yang ditentukan. Nah, untuk praktiknya langsung aja nanti saya tunjukin ya teman-teman. Ini tadi sudah proses pencucian satu siklus gitu teman-teman. Nah, jika kalian tidak memilih program terlebih dahulu, misalnya ini kalian ingin mencucinya dengan mode mix, namun kalian settingannya mulai dari water level, misalnya saya pilih 4, terus rinse-nya ini saya kosongin. Kemudian spinnya long. Nah, ketika kalian merubah mode pencucian, ini settingannya akan berubah teman-teman, karena ini menyesuaikan dengan jenis pakaian yang ditentukan. Karena tadi opsi yang pertama reguler, settingannya yang ini yang kalian setting, ketika kalian rubah ke mode lain akan berubah teman-teman ini. Nih, itu ya. Jadi misal kalian ingin mencuci ya kalian atur tahap pertama adalah program terlebih dahulu ya. Gitu teman-teman. Oke, saya ulangi. Program mix, saya pilih mix, kemudian water level. Oke, untuk rinse-nya rinse atau pembilasan berapa kali? Ini karena secara manual jadi saya kosongkan. Kemudian spinnya saya pilih yang long. Oke, selanjutnya harusnya tinggal start ya. Itu ketika di start akan otomatis mengisi air karena ini manual ya. Jadi kita lakukan secara manual gitu teman-teman. Oke, langsung ke proses pembilasan teman-teman. Untuk pembilasan ini saya matikan dulu aja. Terserah mau dinyalakan atau dimatikan juga. Tuh pilih opsi ya. Kita isi airnya secara manual dulu. Pakai selang ini ya teman-teman. Oke, tunggu airnya sampai penuh. Karena pembilasan ya volumenya mending kalian agak tambahin dikit gitu ya, jangan terlalu ngepas gitu teman-teman.
Namun tetap nanti untuk volume water levelnya tetap pilih sesuai dengan yang ada di tabung ya. Kira-kira kalau ada setengah tabung ya berarti kalian pilih yang nomor 4 gitu kurang lebih. Oke, kita tunggu airnya sampai tercukupi. Nah teman-teman, jika kalian nggak sabar nunggu airnya penuh, kalian bisa isi pakai ember ya. Misal ini saya tuangkan menggunakan ember seperti ini contohnya. Jika kalian nggak sabar nunggu airnya, misal keran air kalian kecil gitu ya, tipsnya ya pakai ini ember ataupun pakai galon ya. Ini saya pakai air mineral, kebetulan ada yang nganggur, airnya nggak saya pakai. Canda teman-teman, ini air dari keran ya, sama aja. Oke, kalian bisa isi secara manual ataupun kalian jika bersabar ya, tingkat kesabarannya tinggi ya, bisa pakai selang ini aja. Kalian bisa tinggal sambil ngopi atau ngapain gitu ya. Oke, biar nggak kelamaan ya, isi aja seperti ini teman-teman. Orang kayak mana nyuci pakai mineral gini teman-teman. Nah, lihat ini kalau pakaiannya ngambang seperti ini berarti cukup teman-teman ya, nggak harus sampai penuh gini ya. Yang penting pakaiannya itu di bawah sini masih ada space teman-teman, jadi dia kerja mesinnya, kerja dinamo beserta gearboxnya itu tidak berat teman-teman, dan biar tidak cepat rusak juga. Oke, langsung kita masuk ke proses pembilasan. Kalian bisa pilih mode pembilasan dengan caranya seperti tadi ya, dengan kayak seperti mode mencuci, atau kalian ingin lebih cepat pakai yang mode quick wash ini teman-teman. Ini ya saya tunjukin triknya. Ini saya pakai yang quick wash. Nah, quick wash ini air mau kalian posisinya di seperti ini nggak masalah, atau di posisi 4 juga nggak masalah, di 6 nggak masalah. Yang penting ini kalau quick wash nggak bisa ke level paling banyak ya, ini biar di angka 2 ini aja. Oke, terus ini rinse-nya nggak bisa ya, spinnya juga reguler. Gimana ya, 19 menit. Oke, saya bandingkan dulu dengan yang mode reguler ya. Ininya 0, extended, long. Oh, malah lebih lama ya. Coba kalau mix, airnya 26 sama aja ya. Terus misal pakai yang delicate itu apa ya, delicate. Nah, ini lebih cepat teman-teman. Long, regular, extended, long. Nah, ini karena airnya sebenarnya sudah terisi, maka sebenarnya ini lebih cepat teman-teman dibandingkan ini. Sebenarnya waktu 21 ini adalah waktu total plus pengisian air ya. Jadi jika kita isi air secara manual, sebenarnya lebih memotong atau istilahnya mempercepat proses pencucian ya. Oke, langsung aja ini kita masuk ke proses pembilasan. Ini ya, settingannya saya di setting seperti ini. Ya kira-kira sesuai dengan volume yang ada di drumnya ya teman-teman. Ini rinse-nya saya kosongin, mode spinnya atau pengeringan long. Ini modenya saya pakai delicate ya, karena ini yang lebih cepat ya. Oke, langsung aja start. Nah, otomatis bekerja ya, karena sudah ada airnya. Beda kalau airnya masih kurang, maka kita harus isi air lagi. Itu sebabnya waktunya lebih cepat nih teman-teman, langsung kepotong jadi 18 menit karena tidak ada proses pengisian air lagi. Beda jika di sini selangnya terhubung ke sumber air yang ada di keran, maka nanti otomatis harus ngisi air dulu gitu, baru masuk ke proses pencucian. Ini karena sudah masuk ke tahap 2, jadi ini sebenarnya sudah proses bilas ya. Namun kita pakai yang mode pencucian dengan mode ini, delicate, kemudian spinnya long. Oke, kita tunggu sampai selesai. Setelah selesai ya sudah, itu sudah kita lakukan pembilasan 1 kali. Jika kalian ingin membilas lagi ya, ulangi langkah seperti tadi ya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Nah, jika kalian tidak ingin lama menunggu pembilasan, ini kan sebenarnya pembilasan ya teman-teman, namun ini kan secara grup apa sih, secara keseluruhan gitu ya, nggak kayak kita manual bilas satu-satu gitu. Kalau ingin kalian lebih cepat bilasnya, ya kurang lebih jangan sampai di angka 10 menit ya. Ya, misal kalian langsung lakukan spin, pengeringan juga bisa. Jadi kalian matikan dulu, kemudian langsung kalian pilih mode spin, mau yang extended, long, regular, atau short, terus pencet start. Maka otomatis airnya habis, langsung ke proses pengeringan. Namun karena tadi masih ada kandungan sabunnya ya, kita biarkan aja maksimal pembilasannya ya, agar sisa-sisa deterjennya bersih maksimal gitu teman-teman. Nah, misal kalian sudah tahap pembilasan terakhir seperti ini teman-teman, kalian tinggal mau tambahin soft deterjen atau soft thinner pewangi gitu juga bisa ya. Ya caranya dilakukan secara manual. Kita pause dulu seperti ini, terus kalian bisa isi pewangi ya, misalnya pewangi teman-teman. Nah, oke, kalian lanjutin lagi aja prosesnya seperti ini ya. Ya memang kekurangan dari mencuci menggunakan mesin cuci itu lebih lama ya menurut saya teman-teman. Selain lama juga pasti lebih boros dalam penggunaan daya listriknya ya.
Ya, itu sih opsional ya, untuk kita para pekerja kan memang waktu lebih banyak dihabiskan di tempat kerja ya, kita pulang sudah capek, mau mencuci secara manual juga sudah rasanya sudah nggak kuat ya. Makanya ya mau nggak mau kita harus butuh mesin kayak gini teman-teman untuk menunjang aktivitas kita itu. Oke teman-teman, ini misal kita anggap sudah cukup ya pembilisannya, kita nggak mau nunggu sampai semua proses ini selesai. Kalian bisa lakukan ini aja ya, kalian matikan aja mesin cucinya, terus kalian langsung masuk ke mode spin ya. Misal kalian lihat sudah cukup, caranya ya kita cek secara manual gini ya teman-teman. Kita lihat apakah pakaian ini sudah kadar sabunnya sudah berkurang gitu ya. Kalian lihat jika memang kadar sabun ya deterjen sudah kelihatan sudah bersih ya, kalian langsung matikan aja seperti ini, terus kalian masuk aja ke proses spin. Nah ini ya, kalian pilih mau yang mana. Itu jika kalian tidak ingin melanjutkan prosesnya tadi sampai selesai, misal kelamaan ya, dan kalian nyucinya juga nggak banyak, buat apa gitu, mending bilas sendiri langsung keringin gitu ya. Oke, langsung aja masuk ke mode spin. Oke. Oke teman-teman, sudah selesai. Jadi begitu ya tips cara mencuci dengan cara mengisi air secara manual. Mungkin itu aja yang bisa saya bagikan ke kalian. Terima kasih kalian sudah menonton videonya. Semoga ada manfaatnya ya. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.